Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Hindro Kurniawan. Saya guru SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang bagaimana cara memelihara sistem unit kopling manual pada sepeda motor. Sebelum kita menuju tentang proses pemeliharaan sistem kopling manual sepeda motor, saya ingin menjelaskan apa fungsi dari kopling manual sepeda motor. Fungsi kopling manual sepeda motor berfungsi untuk memutuskan dan menyambung putaran poros engkol menuju transmisi, baik pada saat mesin itu menyala ataupun mati. Juga berfungsi untuk menahan hentakan, memperhalus putaran mesin. Tujuan dari proses pemeliharaan unit kopling manual pada sepeda motor ini yang pertama adalah untuk meningkatkan performa mesin supaya lebih maksimal dan menjaga kopling biar tahan lebih lama. Yang kedua, nyaman digunakan pada saat kondisi jalan datar maupun pada saat kondisi jalan naik. Untuk kerusakan-kerusakan yang ada pada sistem kopling manual sepeda motor, yang pertama biasanya kondisi handle kopling terasa berat. Yang kedua adalah terjadi selip pada saat kendaraan posisi jalan mendatar ataupun menanjak. Yang ketiga adalah ada bunyi noise pada blok kanan. Untuk langkah perawatan yang pertama adalah untuk kopling yang terasa berat, langkahnya adalah dengan melepas kabel kopling. Setelah kabel kopling terlepas, semprot menggunakan penetrator oil secara berulang-ulang, lalu gerakkan naik turun untuk kabel koplingnya. Lakukan kegiatan tersebut secara berulang-ulang. Setelah kabel kopling terasa ringan, semprot menggunakan chain loop, memberikan lapisan oil kepada kabel koplingnya supaya kabel kopling ringan dalam proses kerjanya. Setelah proses pembersihan selesai, lakukan proses pemasangan. Memasang pada bagian atas terlebih dahulu, lalu ke bagian bawah. Setelah proses pemasangan selesai, lakukan kegiatan penyetelan menggunakan alat ukur jangka sorong. Gunakan spesifikasi sesuai kendaraan yang kita setel. Langkah yang kedua adalah pemeriksaan kekentalan oil atau kondisi oil mesin. Apa warna oli tersebut masih gold, coklat, atau hitam. Posisinya pada upper atau lower atau tengah.
Apabila kondisi udah hitam, kondisi juga udah pada kondisi lower, silahkan melakukan penggantian oli mesin sesuai dengan spesifikasi motor tersebut. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah menggunakan jangka sorong. Komponen yang diperiksa adalah pegas. Ya. Kita mengukur kerenggangan dari pegas. Ukuran disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan yang akan diukur. Apabila tidak sesuai, maka harus diganti. Untuk pemeriksaan berikutnya adalah untuk pemeriksaan clutch clip. Ya, di sini adalah tentang kelurusan ini. Apakah terdapat rongga ataukah terdapat keausan pada rongga-rongga ini? Ya, akan mengakibatkan untuk kinerja dari plat gesernya tidak lancar. Pengukuran plat kopling menggunakan jangka sorong yaitu mengukur ketebalan. Apabila ukuran tidak sesuai dengan standarnya, apabila udah aus, maka perlu mengganti dengan kampas yang baru. Yang berikutnya adalah mengukur lidah dari kampas koplingnya. Apabila tidak sesuai dengan ukuran, maka harus mengganti dengan kampas kopling yang baru sesuai dengan spesifikasi motor. Oke, untuk pengukuran friction clutch ya, menggunakan alat ukur puller ya, dengan menaruh di tempat yang rata. Lalu kita masukkan pullernya ya, apakah ada terjadi kebengkokan. Yang kedua adalah meriksa kondisi dari friction clutch-nya. Apabila terdapat kotoran, maka dibersihkan dengan amplas ya, supaya singgungan antara kampas koplingnya dengan clutch-nya itu bisa lebih maksimal. Makanya kerak ini harus dibersihkan. Langkah yang pemeriksaan berikutnya adalah memeriksa batang penekan. Apakah batang tersebut terjadi kebengkokan? Apabila terjadi kebengkokan, maka harus diganti dengan batang yang baru untuk meningkatkan performa kerja kopling. Oke, untuk pemeriksaan berikutnya adalah pada clutch housing. Di sini kita lihat celah-celah ini, apakah terjadi keausan ya, yang akan menimbulkan noise pada kopling tersebut. Yang berikutnya adalah ini, terdapat bos yang ada di dalam rumah kopling ini, apakah sudah aus, dan gigi-gigi pada rumah kopling ini. Karena apabila ada kerusakan pada rumah kopling ini, akan menimbulkan noise pada kopling tersebut. Untuk pengecekan akhir, silahkan hidupkan mesin dan lakukan tes jalan kendaraan. Sekian presentasi video pembelajaran proses pemeliharaan unit kopling sepeda motor ini. Apabila ada salah kekurangan, saya mohon maaf. Tetap semangat belajar, taati protokol COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.